Kita bisa mulai aja? Boleh. Bentar. Tekan. Dititipin cucu soalnya sama anak, jadi sambil ngeliatin cucu. Mbak Esi cucu udah berapa? 1. Oh iya, saya ada bayi tuh di Instagram, lucu. Ya, 10 bulan. Jarang ke expose tentang keluarga Mbak Esi. Anak berapa? Anak 3. Anak 3, 2 laki, 1 perempuan. Indonesia semua? Ya, kan dulu sekolah 1 di Australia, 1 di Jepang, tapi sekarang semua sudah selesai, udah balik sih. Ini kita recording kan? Apa live? Recording ya? Recording. Kita mulai ya? Yuk, silakan. Oke. Assalamualaikum Mbak Yesi Gusman. Waalaikumsalam, apa kabar? Kabar baik, Mbak Yesi, apa kabar? Baik, dan semua penonton channelnya Mas Henry, salam kenal dari saya. Senang banget ada waktu Ibu cantik ini, Ibu kalem ini. Saya juga senang kok, nambah teman. Iya, benar. Lagi sibuk apa Mbak Yesi? Lagi pandemi begini? Kalau di pandemi ini kan ya, kita kan semua kaget ya, tiba-tiba yang biasa berkegiatan di luar, seminar di luar, ngajar di luar, tiba-tiba sekarang ada di rumah terus ya. Tapi alhamdulillah juga ya, dalam 1 hari itu bisa berada di tempat yang jauh-jauh, dari di Papua, Sulawesi, Sumatera, bisa selesai dalam 1 hari. Coba bayangin dulu Mas Henry. Kita semuanya online. Bandara. Semuanya online, jadi ya seru-seru juga sih. Semua ada hikmahnya. Tapi ya lucu juga, nggak pernah nyangka gitu ya, gara-gara pandemi ini nih tiba-tiba saya juga sama nih kayak Mas Henry, tiba-tiba punya YouTube juga nih. Iya, saya lihat aktif banget. Ya sih, kita ya sebetulnya yang bikin tuh anak saya Mas Henry. Jadi anak saya sama keponakan kan karena pandemi ini kan di rumah. Nah di rumah akhirnya pas suatu hari Rano sih udah lama ya punya channel YouTube kan. Rano ke rumah, kebetulan dia bikin, saya sebagai tamu di YouTube-nya dia. Lalu dia bilang, bikinin tuh ibu kamu. Nah, baru deh kita mikir, seru juga ya kalau kita nggak kemana-mana, kita bisa bikin di rumah. Kebetulan rumah saya kan lumayan enak lah kalau buat syuting-syuting, buat jadi studio kecil-kecilan gitu. Jadi udah terjadilah itu. Jadi lahirnya di Mas Baby ini, Baby YouTube lahirnya di pandemi ini. Nggak salah itu di judul kontennya yang ketemu mantan pacar bukan? Banyak sih judulnya, cuman memang yang paling sampai saat ini yang paling disukai penonton pasti sama teman lama saya ya. Dan itu channelnya khusus orang-orang film atau gimana? Yang mana? Yang punya saya? Yang punya saya? Ya. Sebetulnya awalnya sih dimulai dari album-album film saya, kan sambil beres-beres rumah. Ketemu album-album yang dulu pernah dibuat oleh ibu saya. Mama tuh rajin banget, album setiap film ada album foto, dikasih cerita tulisan-tulisan dari skenario. Lucu sekali. Iya, jadi itu satu lemari penuh ya, Mas Henry. Iya, nah dari situlah saya pikir saya bercerita kembali tentang film itu. Nah, terus udah gitu beranjak itu saya syuting paling cuma sendiri sama paling ada 1 teman ya. Lama-lama saya pikir kenapa saya nggak undang teman main yang ada di film itu, ya kan? Undang. Akhirnya tentu saja Pak Rano ya pasti, dan yang lain-lain. Setelah itu berkembang lagi, akhirnya sahabat-sahabat saya yang walaupun tidak main film bareng, tapi saya pikir punya sesuatu yang menarik untuk diketahui, ya saya undang juga. Dan saya tuh sukanya gini Mas Henry, supaya apa yang disampaikan itu bukan hanya apa yang sudah diketahui orang, tapi sisi-sisi baik dari orang itu yang mungkin belum pernah diketahui orang lain gitu kan. Jadi jangan bukan sekedar berita-berita sensasional, tapi juga hal yang ternyata setiap orang itu selalu ada sisi-sisinya yang sisi-sisi yang menarik lah yang bisa kita tampilkan.
Nah, ngomong sisi menarik banyak nih, saya pengen korek-korek ini, tapi sebelumnya saya pengen ngobrol film dulu deh. Oke. Aha, film pertama Mbak Yesi kapan? Film pertama saya itu udah lama banget ya, di tahun 1974 tuh Mas. Ya itu dulu saya jadi figuran loh di film Rio Anakku kan sama Rano. Sebetulnya saya satu teater sama Rano, jadi diajak untuk main figuran untuk ulang tahunnya Rano. Nah itulah saya ikut di situ. Nah ternyata produsernya itu punya saudara mau bikin Romi dan Yuli. Nah Romi dan Yuli itu Rano tentu udah jadi Rominya ya, Yulinya belum ada. Nah walaupun mereka sudah bikin iklan untuk siapa yang mau ikut gitu ya, tapi belum ada yang cocok. Akhirnya Rano bilang yang itu aja gitu, yang baju kuning. Kebetulan saya pakai baju kuning waktu itu. Ya udah akhirnya segalanya berubah. Mereka datang 2 bulan kemudian, saya juga nggak nyangka, orang tua saya juga nggak nyangka. Saya sampai panas dingin nggak mau keluar. Tapi papa saya bilang kamu harus menghargai orang yang datang jauh-jauh bawa kamera berat-berat. Itu ada Rano Karno di depan. Soalnya saya malu sekali karena anak-anak satu kompleks saya tuh semua pada di pinggir pagar, pada mau kenalan sama Rano kan. Jadi saya tuh waktu itu aduh takut banget. Saya dulu itu beda Mas, jarang bisa ngobrol sama begitu terbuka dengan orang yang baru kenal gitu. Nggak tertutup ya sebenarnya dulu. Pemalu juga mungkin. Iya sangat. Sangat pemalu, sampai saya tuh pernah dibilang sama ibu saya, "Ya sih, kamu kesini deh," kata mama. Waktu saya syuting itu mau ngambil pisang di meja aja tuh nggak berani, malu gitu. Terus mama, "Kamu sini, coba. Kenapa? Lihat, tangan kamu berapa? 2. Mata kamu berapa? 2. Hidung 1. Nah, mulut 1. Apa yang kurang?" kata dia. "Kenapa kamu mesti malu?" gitu. Jadi rasa malu itu tidak tahu sebabnya apa. Saya juga nggak ngerti. Gitu ceritanya. Sampai sekarang ada berapa film? Nggak banyak sih Mas, malu sih kalau bilangnya. Jadi dari saya kecil itu sampai saya terus Tarakan Kita kan saya berhenti main film, masuk lagi SMA ya. Itu nggak banyak sih Mas ya, mungkin hanya berapa ya, mungkin sekitar 13-an gitulah. Tapi booming, terutama di Gita Cinta dari SMA dan Kau sedang belajar, kenapa keluar? Cepat kembali, masuk lagi. Nanti pelajaranmu ketinggalan. Baik, aku akan kembali lagi. Makasih ya. Taman Hati. Itu meledak. Apa kau tidak takut dengan mereka? Papa selalu berkata, jangan takut jika kau yakin berada di pihak yang benar. Ayahmu seorang yang jujur. Kak Gali, nanti main-main ke rumah ya. Banget ya, kan? Ida kebetulan itu mungkin momennya tepat. Momennya tepat, waktunya tepat, pemainnya tepat. Dan waktu itu kan didukung oleh Krisya, Suara Mahardikanya Mas Guru Soekarno Putra, novel Edi D. Iskandar. Jadi memang saat itu, dan mungkin pada waktu itu masih jarang pemain remaja. Jadilah. Dari sekian banyak film, peran apa yang paling susah? Kalau yang paling susah ya, sebetulnya semua sih harusnya susah buat saya, tapi dengan segi yang berbeda-beda. Ada yang mengatasi rasa malu, ada yang mengatasi sutradara yang lebih perfeksionis. Tapi saya paling banyak challenge-nya itu tentunya di film Usia 18 ya. Karena di Usia 18 itu saya harus nyanyi, terus saya harus berubah cara berpakaiannya. Ada saya rambutnya dikeriting-keritingin itu kayak boderek gitu. Karena saya menyanyi di pub dengan baju yang bukan baju yang biasa saya pakai gitu ya. Terus pemainnya juga baru dan banyak pemain senior, dan tentunya maestro kita Pak Teguh Karya kan orang yang ingin main di sutradara dia, tapi deg-degan juga yang di sutradara dia. Tapi itu yang paling banyak tantangan, tapi saya merasa sangat senang sih, bersyukurlah. Saya ingat Usia 18 dulu pas nontonnya di bioskop, saat itu usia belum 18, usia saya belum 18. Sampai bohong-bohongin ke orang bioskop supaya bisa ikut nonton.
Oh gitu. Loh, oh waktu itu usia berapa? Ya SMP lah. Kalau SMP masih mending lah. Sebenarnya ada orang waktu itu jadi sama kakaknya dia pura-pura di apa gitu duduk, terus nanti dia di pangku sama kakaknya, jadi bayar tiketnya kan cuma satu tuh. Ada lagi yang masih di bawah umur. Kalau kasusnya kayak Mas Henry itu masih di bawah umur, dia nggak boleh masuk, dia pura-pura jual kacang Mas. Terus dia jual kacang, jual terus dia duduk aja di depan situ. Jadi saya tuh kadang-kadang banyak ketemu orang-orang ya cerita-cerita lucu-lucu deh tentang apa yang mereka pernah terjadi dalam perjalanan hidup mereka. Ada yang sampai jadi ikut-ikutan kawin juga gara-gara nonton Gita Cinta. Apalagi tentang sepeda. Sepeda itu sangat ini ya, karena sepeda itu kan sesuatu yang tidak mahal. Yeah. Jadi bisa dijangkau lah oleh anak-anak muda zaman itu ya. Film Neraca Kasih kalau nggak salah ya. Iya, Neraca Kasih juga. Neraca Kasih, iya. Nama Meriam Bellina. Itu saya juga bohong. Sari, ayo. Tunggu dulu. Apa hak Namboro memisahkan kami? Saya tahu Namboro mempunyai surat adopsi, tapi apa arti sepotong kertas dibandingkan dengan penderitaan mama yang melahirkannya? Sari, ayo kita pulang. Memang benar, tante ini perawan tua yang tidak punya perasaan. Asti! Sari, kamu sudah besar. Tentukan, ikut Bude sekarang ke Jakarta atau tinggal di sini. Kak, di sini. Bohong tuh masuk bioskop tuh. Masa sih? Usianya belum cukup 17 dulu kan boleh masuk bioskop kan dibatasin. Di kota mana sih? Dulu di Padang waktu sekolahnya. Oh, di Padang. Oh iya. Waktu sekolah SMP itu masih di Padang. Jadi bioskop juga nggak bisa bebas anak sekolah masuk. Iya, dan Padang kan memang ketat banget ya. Jadi lucu pakai celana panjang belagak anak udah SMA-an sementara masih SMP hanya gara-gara nonton Neraca Kasih. Kocak lah. Penghargaan nggak? Oh ya, di film Usia 18 saya itu dapat penghargaan sebagai nominasi aktris terbaik di tahun 1981. Cuman yang pemenangnya pada waktu itu adalah Tante Mieke Wijaya. Karena tentunya Tante Wijaya udah lebih senior dan memang sudah banyak dalam semua ini ya. Semua penampilannya. Jadi waktu itu saya bilang gini, ya kalau Tante Rani Wijaya kan sudah sering main dan selalu bagus. Kalau aku kan pada waktu itu kan ditangani oleh Tugu Karya. Jadi jadi pertanyaan, kalau ditangani sama saudara yang lain bagaimana gitu kan. Jadi saya bisa menerima lah dengan penjelasan itu. Tapi MMA waktu itu akan ke Amerika. Jadi juga syutingnya tuh di agak terakhir-terakhir agak dikejar waktu karena mau sekolah ke Amerika. Jadi selesai syuting, selesai semua langsung saya ke Amerika sekolah. Berapa lama di Amerika dulu? Di Amerika kira-kira bachelornya 3,5 tahun. Terus pulang melahirkan anak, bawa baby umur 4 bulan, ambil master tahun sana. Jadi dan 5 tahun dapat kemelot juga kan di San Francisco. Nah, alhamdulillah waktu itu kita bangga juga karena bangganya bukan untuk saya pribadi ya, karena anak Indonesia itu untuk di sekolah itu pada tahun yang sama 2 yang cum laude. 1 adalah Yunita Ciputra, anaknya Pak Ciputra ya. Yang developer itu. 1 lagi saya. Jadi kita merasa mewakili lah komunitas anak Indonesia. Apa sih trik bisa dapat kumlot di negara luar gitu loh? Kalau di Indonesia mungkin ya kita udah tahu lah situasi Indonesia. Kalau di luar tuh ketemu kesulitan apa buat menuju kumlot ke situ? Nah justru ya saya tuh merasa belajar banyak gini loh Mas. Saya buat ke Amerika itu nggak gampang karena pertama anak perempuan satu-satunya. Ya, anak satu-satunya ya, jadi sama papa saya, buat apa kamu ke sana? Nanti kamu ke sana kawin sama bule, nggak bisa pulang lagi, kayaknya papa tuh berat ya. Sedangkan kakak saya udah berangkat duluan ke Pennsylvania. Kakak udah berangkat. Itu saya berpikir kok boleh sih kalau yang laki-laki gitu ya. Nah, saya pada waktu itu memang kepinginnya tuh pingin sekolah yang benar gitu. Saya suka sekolah sih. Memang dari awal
Suka sekolah, makanya syuting hanya mau sesudah jam sekolah. Malah syuting bawa buku juga katanya. Ya, biasa aja sih. Ya, jadi terus kita lagi ya. Jadi saya waktu itu ngimpi waktu syuting usia 18 saya tuh bermimpi kalau saya tuh sebetulnya saya tadi mau masuk kedokteran, papa kepingin saya masuk kedokteran UI. Cuman kenapa saya ngimpinya tuh beda? Ngimpinya tiba-tiba saya tuh ada di satu negara dingin, terus melihat anak-anak bule pakai baju seragam yang bukan seragam Indonesia gitu. Itu saya bingung. Akhirnya nggak tahu ya. Akhirnya saya niat. Akhirnya saya walaupun papa nggak boleh, kebetulan Mas ada tabungan kan dari gara-gara main film ya. Jadi paling nggak saya bisa tuh awal-awalnya membiayai sekolah saya sendiri. Nah untungnya lagi waktu itu kan dolar masih cuman berapa ya? Pokoknya murah deh. Waktu itu cuman berapa sih? Di bawah 10.000 lah. 1.500 sampai 3.000 deh. Oke. Pokoknya jauh. Jadi maksudnya sekolah di sini maupun di Indonesia tuh nggak beda-beda jauh, cuman negaranya yang jauh kan. Nah jadi akhirnya saya berhasil ngurus sendiri Mas. Saya walaupun saya ikut tes, tapi sebenarnya saya nggak ikut tes itu. Jadi nggak ikut tes yang itu loh, yang untuk masuk UI itu. Tes apa sih yang di PK itu? Kedokteran tadi nggak ikut. Ya, karena saya udah diterima nih di sana gitu. Papa sih lumayan kecewa, papa mempertahankan saya di Indonesia, cuman saya udah niat gitu ya. Nah, akhirnya orang tua mendukung dan saya di sana bisa belajar. Kan saya begini, waduh saya kalau sekolah di Indonesia ini bakal nggak jadi nih sekolahnya. Karena pada waktu itu semua orang bilang gini, kamu ngapain sekolah di luar? Nanti nggak mungkin loh, sekarang momentumnya seperti ini belum tentu akan datang 2 kali kata dia. Nah waktu itu hampir setiap malam tuh produser film datang ke rumah saya untuk merayu, untuk main film. Membuat saya guilty feeling, udah terlanjur beli inilah, beli itulah. Pokoknya mereka merayu-merayu. Saya pikir kalau setiap hari saya begini, lama-lama saya main film terus sih, nggak sekolah-sekolah kan. Jadi buat saya kepingin sekolah, saya kepingin selesai sekolah saya. Nggak tahu ya, pada waktu itu juga memang buat saya sekolah itu yang lebih penting dari main film. Nah akhirnya berangkatlah. Jadi ketika di sana, udah bayar pakai uang sendiri, orang tua awalnya tidak begitu menyetujui, tapi ternyata ditungguin di sana sampai 3 bulan, dan jadi nggak dilepas, dilihat dulu sampai masuk asrama. Pokoknya ternyata papa saya mendukung akhirnya, dan tahun kedua udah dibayarin sama dia, karena saya sekolahnya nilainya bagus, jadi akhirnya dia tahu ini serius. Jadi saya serius belajar, karena saya bayar sendiri awalnya, dan perjuangannya berat, dan memang inilah yang ingin saya inginkan. Tapi nggak tahu ya Mas ya, ketika saat itu cara belajarnya itu juga membuat rasanya pikiran saya tuh bisa lebih bisa lebih terbuka. Mungkin cocok sama karakter saya ya. Jadi yang saya tadi pemalu tuh Mas, jadi belajar harus bisa ngomong, harus bisa menjelaskan, mempertahankan pendapat kita. Ya itu di sana akhirnya. Kuliah di sana fakultas apa? Yang belajarnya itu manajemen, internasionalnya MBA-nya international management. Kirain masih bidang film, bukan? Enggak, justru sama sekali enggak. Waktu balik ke Indonesia juga sekolah lagi S1 bidang hukum. Oh, sama sekali nggak ada sentuh pendidikan film berarti ya? Enggak. Tapi kan saya ikut teater drama dulu. Kan ikut drama dulu, teater sama yang teater anak-anak di tim yang awalnya. Itu aja sih, tapi nggak pernah sekolah film. Apa nggak sayang waktu itu di saat lagi si Gusman lagi booming, terus tiba-tiba meninggalkan Indonesia? Apa nggak sayang? Apa gimana? Ya itu semua yang tadi saya bilang ditanyakan orang, apa nggak sayang? Nggak tahu, saya udah tekad hati bulat ya, udah tekad bulat gitu, jauh-jauh 22 jam loh perjalanan. Ini teladan banget ceritanya kayak gini-gini nih. Terus Mbak Yesi, untuk menuju ke Mlot tadi, nemu kesulitan nggak di sana? Pertama kita kan sekolah bahasa dulu. Karena kalau misalnya orang Hong Kong memang bahasa keduanya Inggris, orang Singapura juga gitu, Filipina apalagi. Kita tuh yang lemah adalah orang Indonesia sama Jepang. Indonesia sama Jepang itu semua harus masuk sekolah Inggris dulu. Jadi pertama saya sana, kalau saya tidur gitu ya, saya dengar kalau kita di Indonesia kan kalau kita tidur terus siang gitu, punya tidur siang, kita tuh dengar anak-anak bermain di luar, main takaleng atau main benteng bahasa Indonesia ya. Tiba-tiba saya tuh aneh, saya didengar di sana, kok suaranya orang-orang bule gitu kan. Jadi kita kayak baru sadar saya ini di negeri orang ya. Tapi kalau misalnya orang ngomong apa saya nggak ngerti. Jadi masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Padahal saya di Indonesia waktu itu
udah ikut LIA, Lembaga Indonesia Iya, Amerika. nggak sempet TOEFL zaman itu, ikut TOEFL segala. Ikut, cuman masuk, enggak, belum. Indonesia waktu itu harus ikut sekolah Inggris dulu, belum cukup TOEFL-nya. Jadi that's why bisa ke sana, tapi masuk sekolah Inggris. Jadi walaupun saya sudah belajar bahasa Inggris, papa juga ngajarin, tapi tetap aja kurang buat persiapan masuk university. Jadi saya masuk sekolah Inggris namanya World English Center, WEC ya. Nah disitulah kita bertemu dengan anak-anak berbagai bangsa, Jepang, Arab, semua tuh pada yang paling remah-remah tuh orang Indonesia, Jepang, Arab tuh bahasa Inggrisnya. Ya, kalau anak-anak Singapura, Hong Kong langsung lewat, dia langsung university. Alhamdulillah saya 1 semester aja, langsung saya lulus TOEFL testnya, langsung saya masuk university. Nah itu perjuangannya. Banyak orang Indonesia di sana? Banyak orang Indonesia saat itu? Ya, waktu itu lumayan ya. Ini saya kan sekolahnya private school ya, karena jadi agak lumayan lebih mahal lah. Tapi pada waktu itu orang Indonesia mungkin pikir sekolah di sana maupun Indonesia waktu itu kan dolarnya murah. Jadi nggak terlalu tinggi. Itu kesempatan yang benar-benar, aduh kapan bisa balik gitu lagi ya, dolar bisa jadi murah lagi ya. Benar. Hingga akhirnya balik ke Indonesia, ikut film lagi? Balik ke Indonesia kan saya terus menikah. Udah gitu kan terus saya punya anak, membangun keluarga dengan membantu di perusahaan juga. Lama juga vakumnya ya? Justru waktu masih di Amerika itu saya bolak-balik justru. Karena kalau uang habis, main film, dapat uang buat bayar uang sekolah. Gitu. Ya gitu. Nah bayangkan, jadi kan saya kebat-kebit kalau saya nilainya nggak bagus kan. Setelah balik ke Indonesia dapat berapa film setelah itu? Setelah pulang ke Indonesia, kayaknya waktu itu sempat berhentilah kalau boleh dibilang. Jadi saya fokusnya sama keluarga, misalnya anak. Terus saya pernah main lagi di film Umi Aminah dengan sutradara Aditya Gumai. Ya. Yang sama Paramitha Rusady bukan? Betul, Paramitha Yang tidak satu frame katanya? Enggak, cuman saya kenal dekat dari kecil karena keluarga kita saling kenal sih sebenarnya. Jadi ya, tapi pernah ketemu di satu adegan, walaupun tidak satu frame, pernah sama-sama syuting barengan di puncak waktu itu. Jadi ya begitulah. Terus kemarin ini main Senyummu Surgaku untuk FTV SCTV gitu dengan grupnya dengan perusahaan filmnya Pak Deddy Miswar ya. Yang sama Rano Karno bukan? Pernah juga kan sinetron sama Rano Karno? Sinetron sama Rano Karno? Yang mana? Saya pernah baca deh, katanya pernah main sinetron sama Rano Karno tayang di Indosiar. Apa ya? Badai Kehidupan dulu pernah, tapi bukan sama Rano tuh sama si... Aduh sampai lupa udah kelamaan. Pernah Badai Kehidupan di SCTV itu, tapi mainnya siapa ya dia? Aduh maaf, Deddy yang orang agak Arab itu loh. Bukan Deddy Miswar. Deddy Rizaldi ya. Deddy Rizaldi. Mbak Yesi segitu lama di film, ada fans yang fanatik? Oh, masuk ini ya, garis keras ya. Ya gitu-gitulah. Ada banyak gitu, banyak kok. Tapi saya anggapnya bukan fanatik sih, tapi dia memang mungkin ya, karena ketika film saya sama Rano itu muncul kan di saat-saat mereka masa pancaroba ya. Jadi kan itu kan terkenang. Pasti dong, Mas Henry juga cinta pertamanya pasti mungkin sekitar SMA SMP tuh ingat kan. Nah jadi karena film itu tumbuh di masa-masa yang begitu penting untuk mereka, makanya kebanyakan tuh sampai sekarang kadang-kadang kalau kita lihat di Instagram itu adalah banyak juga orang-orang yang dulu kita seumuran. Walaupun sekarang ini ternyata banyak anak-anak muda pun mengikuti film-film jadul. Jadi ada dua golongan nih. Kalau yang zaman dulu karena mereka merasa satu in the same boat lah, dalam perahu yang sama, masa itu barang-barang yang kita pakai apa, lagu-lagu yang kita suka apa kan. Jadi itu menjadi fanatik lah. Itu yang fanatik. Nah kalau yang anak-anak zaman baru ini karena mereka amazed gitu lihat perbedaan film dulu sama sekarang kayak bagaimana. Jadi mungkin juga untuk studi banding kali ya dan lain-lain. Nah cerita film dulu dan sekarang tadi nih, dulu pasti zaman film pita nih, sekarang udah digital, dan kemarin Mbak Yesi waktu sinetron udah zaman digital dong? Yang sinetron yang itu Senyummu Surgaku itu ya? Udah digital dong? Udah, makanya di video.com juga dipasang itu video. Terus gimana ngalamin proses syuting saat film pita yang sangat manual hingga ada dubbing dan lain-lain, terus sekarang ketemu lagi dengan zaman digital. Gimana komentarnya tentang itu? Yang nggak berubah panas lampunya ya. Panas lampunya masih tetap tuh. Lampu ribuan watt ya?
Iya, tapi kalau dulu kan kita kalau syuting dulu, terus nanti dicuci dulu di Hong Kong. Nanti dengan adanya itunya kita dubbing, ya kan? Jadi prosesnya tuh harus ke Hong Kong. Terus itu kita dubbing, kita mencocokkan suara kita dan mulut kita, itu berat loh Mas. Karena kita harus kembali ke momen saat itu perasaannya seperti apa. Apakah emosinya harus sama. Ya, dan kita harus hati-hati banget. Jangan sampai lagi ngomong nanti kita bunyi suara perut belum makan, Mas Henry kedengeran tuh kruk gitu kan. Oke. Jadi lucu banget gitu. Kita kalau syuting kita benar-benar harus siap mental, harus sudah minum, sudah makan, nggak boleh batuk-batuk ya. Nah udah, terus bedanya itu sekarang kan langsung lebih enak ya, lebih direct semua. Sound pun juga direct. Cuma lampu yang masih terpanas, cuman yang saya masih belum bisa menyesuaikan diri gitu ya Mas. Makanya saya nggak terlalu, sekarang ini saya berpikir saya nggak begitu ingin gitu ya kalau keadaannya kayak misalnya yuk mau ada pembuatan apa gitu ya, apa kan sekarang banyak tuh yang di TV, tapi kadang-kadang kalau yang Senyummu Surgaku ya Pak Deddy Mistor itu enggak, tapi itu pun saya masih agak kaget sebab 10 hari sebelum syuting. Kalau dulu kan kita sebulan dulu persiapan, ini 10 hari. Itu cukup buat saya mengagetkan, dan syutingnya 10 hari. Kalau dulu kan syuting 2 bulan gitu ya. Tapi film layar lebar, ini kan soalnya TV ya. Tapi yang masih saya belum bisa terima itu kalau ada yang mengajak misalnya, yuk besok atau lusa syuting, siap nggak, aman nggak jadwal gitu. Kaget saya. Skenario-nya aja kita belum lihat, belum terima gitu ya. Ini gimana ceritanya? Ya udah tenang aja pasti bisa gitu. Kan bingung ya Mas. Nah itu saya belum bisa tuh kalau yang itu. Jadi misal 2 hari mau syuting terus langsung baru dikasih tahu, itu saya nggak bisa. Terus juga saya kan pernah ketemu peran yang antagonis atau mungkin yang nggak sesuai dengan soulnya sendiri. Indah cinta berakhir duka, mengalun sunyi di buai mimpi. Masa remaja punahlah sudah, menjauh dari